Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladzi akrama man syaa bin ibadihi bit tayyibil halali minal arzaq. Wassalatullahi wassalamuhu ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi at-tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana kfina bi halalika an haramika wa aghnina bi fadlika amman siwaka. A'inna ya Rabbana ala dzikrika wa syukrika. A'inna ala dzikrika wa syukrika. Ukhsurna yawmal qiyamati ma'a zumrati habibika Sayyidina Muhammad. Urzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut, amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, para saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, mari kita terus tingkatkan kesadaran kita akan karunia Allah yang tidak bisa dihitung dan tidak ada hentinya, terus menerus dikaruniakan kepada kita, agar kesadaran tersebut membangkitkan semangat kita untuk bersyukur, dan dengan syukur itulah segala nikmat akan abadi, bukan sekedar abadi di dunia akan tapi juga hingga di akhirat nanti. Maka menyadari akan nikmat Allah adalah amat penting, karena yang tidak pernah menyadari akan karunia maka ia tidak akan bisa bersyukur. Yang tidak mensyukuri nikmat maka nikmat akan sirna, bukan sirna di akhirat saja akan tetapi kadang di dunia pun akan hilang begitu saja. Dan nikmat yang amat besar diberikan oleh Allah kepada kita adalah kerinduan, keinginan serta semangat kita untuk berkumpul di sini. Dan ini juga tanda bahwa kita adalah hamba yang dipilih oleh Allah. Semoga seperti Allah telah memilih kita untuk berkumpul saat ini, benar-benar nanti Allah memilih kita untuk bisa berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar dan juga di surga Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan belajar kita dengan Imam Ghazali rahimahullahu taala dengan kitab Minhajul Abidinnya, yang kita sudah sampai kepada pembahasan tentang perut, bahaya perut yang bisa dimasuki dengan makanan yang halal dan juga makanan yang haram. Dan penilaian Allah, pengawasan Allah selalu dan selalu tidak pernah terputus. Artinya yang masuk ke perut kita akan dihitung oleh Allah, halal dan haram. Maka menyadari yang demikian inilah yang akan menjadikan seorang hamba semakin berhati-hati di dalam mengambil sesuatu yang dimakannya, yang akan dimasukkan ke dalam perutnya. Sebab kalau makanan haram itu banyak musibah yang diakibatkan oleh makanan haram yang masuk ke dalam perut kita. Di sini Imam Ghazali menjelaskan ada 3 hal yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Gara-gara makan makanan haram itu banyak kehancuran-kehancuran, musibah-musibah.
Yang ketiga adalah tsalitsu, yang ketiga disebutkan Al-Imam Al-Ghazali rahimallahu taala, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid darin amin. Sampai beliau berkata tsalitsu, yang ketiga, buah atau musibah, petaka, kehancuran sebab makan makanan yang haram. Betul itu yang ketiga adalah anna akilal harami, sesungguhnya orang yang memakan makanan yang haram, wasyubhati, dan makanan yang subhat, mahrumun, akan terhalang, min fi'lil khairati, min fi'lil khairi, dari pekerjaan baik. Yang mempunyai makanan yang haram, yang masuk ke dalam perutnya makanan haram, akan terhalang dari kebaikan. Fa in ittafaqa lahu fi'lu khairin, kalau bisa dia tepat, kok diberi oleh Allah kesempatan melakukan kebaikan. Misalnya, kalau seandainya orang yang makanannya biasa haram, kok suatu ketika melakukan satu kebaikan, fahuwa mardudun, maka kebaikan tersebut akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Mardudun alaihi, dikembalikan, tidak terima. Ghairu maqbulin minhu, dan tidak diterima. Allah, makanan haram. Fa idzan, kalau begitu, la yakunu lahu min dzalika illa al-'ana'u wal kaddu wasyughlul waqti. Maka bagi orang yang beribadah dari orang yang makanannya haram, ibadahnya banyak, maka ternyata tidak diterima oleh Allah. Bahkan ibadah tersebut tidak didapat oleh hamba yang makan haram, kecuali capeknya saja, illal ana, capek, wal kad, susah payah, wasyughlul waqt, menghabiskan waktu. Allah. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar, wa kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wad-dhama, illa al-ju' wad-dhama. Alangkah banyaknya orang yang bangun malam, kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi, orang bangun malam ratusan rakaat yang ditegakkan di tengah malam, yang kadang dibarengi dengan derai air mata, ternyata itu semua palsu dan dusta. Ia tidak mendapatkan apa-apa kecuali mendapatkan as-sahar, meleknya mata, begadang tok, nggak ada nilainya. Karena makanannya yang haram, biarpun sujud yang dilakukan, rakaat yang ditegakkan, laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atat wad-dhama'u. Dan ia pun di saat berpuasa di siang hari enggak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Sungguh merugi orang yang tidak memperdulikan makanannya. Makanan yang haram, baik haram dzati atau haram ma'aridi. Haram dzati adalah daging-daging babi, bangkai-bangkai, itu adalah hadatnya memang haram. Aridi adalah barangnya barang haram, tapi kita ambil dengan cara yang, barangnya barang halal, tapi kita ambil dengan cara yang haram. Yang namanya ketela dan nasi halal, cuman kita mencuri, haram. Jadi kalau makanan yang haram itu ternyata menjadikan orang susah berbuat baik. Man akalal halal, kalau orang makan makanan yang halal susah, kalau orang makan makanan yang haram susah melakukan kebaikan. Man akalal halal ata'at jawarihuhu sya'a am aba. Nabi menjelaskan kalau orang membiasakan membersihkan makanannya, selalu dan selalu berusaha untuk makan makanan yang halal, maka anggota tubuhnya mau tidak mau akan menjadi patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu sebaliknya. Man akala al-haram, orang makan makanan haram, ma'asad jawarihuhu sya'a am abah,
Orang yang memakan makanan haram akan maksiat anggota tubuhnya. Ini yang harus kita perhatikan, bimbingan dari Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Maka jangan Anda sibuk dengan ibadah terlebih dahulu, tapi sibukkan dirimu untuk ngurus makanan yang kau makan. Baru engkau tata sholat banyakmu, kau tata puasamu. Tidak ada arti dan tidak ada guna yang berpuasa rajin tapi bukannya dengan makanan haram, sahurnya dengan makanan haram. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, la yaqbalu Allahu salatan mri'in, Allah tidak menerima salatnya seseorang fi jawfihi haram, di dalam perutnya ada makanan yang haram. Sampai kapan tidak diterima? Sampai tobat. Jadi gantung tuh amal yang dilakukan oleh orang yang makan makanan haram, tidak diterima oleh Allah. Dan jika suatu ketika ia bertobat, maka baru diterima oleh Allah. Ada orang mengambil makan dari hasil curian, pergi ke masjid sholat tahajud, maka ketahuilah sholatnya tidak diterima. Sampai kapan? Sampai tobat. Tobatnya bagaimana? Mengembalikan kepada yang berhak. Setelah mengembalikan kepada yang berhak, saat itulah baru diterima amal baiknya. Dan sungguh rugi. Maka rajinlah kita untuk meneliti pekerjaan kita. Karena pekerjaan yang haram adalah membuahkan hasil yang haram, dan hasil yang haram yang dimakan oleh seorang hamba akan menjadikan hamba tersebut terhinakan. Susah melakukan kebaikan. Dan tidak diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh para kekasih Allah, luar biasa urusan makan. Ada sebagian mereka yang diberi oleh Allah karunia harta melimpah, akan tapi ia ragu. Jangan-jangan ada haknya fakir miskin yang ada di hartaku. Makanya ia lebih memilih rerumputan yang tumbuh di rawa-rawa. Sehingga mengambil daun-daun yang diambil dari yang pasti halalnya. Sampai derajat semacam itu. Padahal dia punya daging, punya sapi dan sebagainya. Artinya melatih diri kita untuk takut dari yang haram ini wajib. Agar kita bisa diterima amal kita oleh Allah. Yang tidak peduli dengan itu semuanya, maka ia akan menemukan kerugian yang tiada taranya. Dan dia akan menyesal di saat orang menyesal tidak berguna lagi. Di akhirat nggak ada penyesalan, nggak ada gunanya nyesal. Kalau orang menyesal hari ini masih berguna. Menyesal hari ini berguna, yaitu bertobat untuk kembali kepada Allah. Tapi nanti saat penyesalan tidak ada guna lagi, yaitu di hari kiamat. Alangkah sengsaranya dan ruginya orang tersebut. Baik ini dari makanan yang haram, dan betul. Makanya sebagian para sholihin, orang-orang soleh itu menjaga makanannya, termasuk anak buahnya. Santrinya pun diupayakan untuk makan makanan yang halal. Sehingga kalau ada seorang santri makan makanan yang haram tuh, gurunya itu capek ngajarinya. Karena apa? Ia telah membuat benteng pada dirinya sendiri, yaitu tidak bisa manfaat ilmunya. Membuat pembatas antara ilmu manfaat dengan dirinya. Sehingga biarpun dia bisa menghafal banyak hadis Al-Quran sekalipun, tapi ternyata hatinya busuk dan kotor, maka ini orang yang amalnya baik. Saya ada ngantuk tuh, saya ngomong kemana nanti itu? Hah? Kalau seorang amalnya sebanyak apapun, ibadahnya banyak, tapi lupa yang dimakan adalah makanan yang haram, atau tidak mencermati yang dimakan, maka sungguh dia sangat rugi, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alangkah banyaknya hamba yang tertipu oleh setan. Oleh setan ditipu, yaitu diiming-iming, ditiupkan di telinganya ibadah. Sehingga tergugahlah semangatnya. Ia memperbanyak sholatnya, memperbanyak puasanya. Tapi oleh setan ditutup kupingnya dari mendengar larangan makan haram. Sehingga ia terbuka matanya untuk beribadah, tapi tidak sadar dia pun makan dengan makanan yang haram. Mungkin umrah pun tidak sadar kalau dia umrah dengan barang yang haram. Mau kemana? Mau kemana dia?
Dengan makanan yang haram akan terhalang, maka harus hati-hati. Dan hati-hati, jangan sampai kita itu makan makanan yang haram sehingga secara ma'nawi itu akan menjadikan orang malas beribadah. Kalau tiba-tiba kita malas beribadah, kita koreksi apa yang kita makan hari ini. Apa yang kita makan minggu ini. Jadi kalau orang makanan yang haram itu susah ibadah. Maka yang sekarang lagi susah ibadah, tanya dulu dia, jangan-jangan makannya apa ini. Sebab kalau makanannya halal bersih akan menjadikan dia giat ibadah. Tapi ingat juga, jangan semua yang giat ibadah itu lalu terlena. Jangan dipikir aman, selamat masuk surga. Oh, alhamdulillah. Berarti saya ini insya Allah makanan saya halal nih. Buktinya saya rajin ngaji terus nih. Oh jangan, belum tentu. Sebab setan juga membisikkan sesuatu di telingamu. Bahwasanya apa? Ayo ibadah, ibadah masuk surga, ibadah masuk surga. Lupa warisan rebutan belum beres. Makan makanan haram tidak sadar. Allah, luar biasa setan itu. Kata Imam Ghazali dalam Muqaddimah Bidayatul Hidayahnya, kadang yang mengajak melakukan kebaikan itu adalah dari bangsa iblis, syaitan yang membisikkan kepada kita untuk kita peduli dengan amal-amal baik, tapi kita pada sisi lain juga lupa kepada meninggalkan keharuman. Maka yuk saat ini dan untuk sampai kepada kehalalan yang sesungguhnya syaratnya sederhana. Jangan sampai kita tamak, biasakan dengan sederhana. Syaratnya sederhana, yaitu sederhana, yaitu membiasakan dengan ala kadarnya, apa adanya yang Allah berikan kepada kita, itu kita nikmati. Baju yang penting menutup aurat, rumah yang penting bisa menjaga kehormatan keluarga kita dan terhindar dari terik matahari dan hujan, maka itu adalah rumah kemuliaan yang penting halal. Sekarang orang tidak peduli dengan apa yang dibangun, rumahnya pun dibangun dengan yang haram. Mau kemana? Sujud di tempat tersebut pun sujud yang tidak diterima oleh Allah. Dan sungguh merugi orang yang tidak peduli dengan makanan yang halal, tidak menjauhi dari makanan yang haram. Itu yang haram. Semoga Allah membantu kita untuk menjauhkan diri kita dari yang haram. Berat memang, tapi harus tahu yang haram tetap haram. Yuk sekarang kita koreksi kerjaan di mana kita saat ini. Dan jangan ragu, Allah yang maha kuasa dan maha kaya tidak butuh dengan harta kita. Maka janji Allah, kalau ada orang berbuat baik, niscaya akan Allah bantu. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang bersungguh-sungguh mencari Allah akan ketemu jalan menuju Allah. Kita mencari jalan Allah. Maka siapapun yang saat ini, detik ini, yang masih mempunyai pekerjaan haram, yang masih mempunyai pekerjaan haram saat ini, detik ini, mari memohon kepada Allah, ya Allah jauhkan kami dari keharaman ini Allah. Jangan biarkan terus kami larut dalam keharaman yang menjadikan kami hina kelak di surga, di akhirat. Sehingga jauh daripada yang namanya surga. Ini kita harus menjaga diri dari yang haram, jauhkan dari yang haram-haram. Minta, ya Allah entaskan aku dari keharaman ini, ya Allah jauhkan dari keharaman ini. Terus memohon semacam itu. Baik, selanjutnya wa amma fudulul halal, itu haram. Kalau haram sudah harga mati, gak ada tawar di sini. Lah baru nanti naik pangkat. Lalu kalau sudah orang naik pangkat itu haram pasti ditinggalkan. Amma fudulul halali, halal kelebihan, lebih daripada hajat, lebih daripada kebutuhan kita yang mendesak, baru ada tambahannya. Itu fudul. Fudul itu kelebihan. Fa innahu afatul ubbadi wa baliyatu ahlul ijtihad. Ternyata lebih dari hajat itu pun tidak baik. Maka tidak ada perlunya kita mengejar sesuatu yang lebih dari hajat. Fa inni ta'ammaltu, kata Imam Ghazali, sungguh aku telah merenung, fawajadtu minhu 10 afatin, fawajadtu fihi, aku menemukan di dalam renunganku itu ada 10 penghancur atau perusak. Hunna usulun fi hadha sya'n, dan 10 itu adalah pokok-pokok di dalam masalah yang saat ini kita bicarakan, yaitu masalah atau sesuatu yang berlebihan. Makan berlebihan maksudnya fudulul halal, makan halal tapi berlebihan. Sudah makan nasi sarapan, ada sarapan kedua, ada sarapan
kedua, muqaddimah sarapan. Nanti ada sarapan, nanti ada khotimahnya sarapan. Barangkali ini yang mendengar orang Jawa Timur. Jadi ada makan siang, makan malam, ada makan pagi sarapan. Tapi ada nanti namanya Jawa Timur mentong. Mentong itu adalah makan di luar jadwal makan. Jadi ada makan di luar jadwal makan. Pantesan Indonesia tidak bisa ngirim beras ke luar negeri, ngekspor beras gak jadi-jadi. Makannya sampai 5 kali sehari. Udah luar biasa. Kemudian ada lagi tambahannya, Indonesia itu paling hebat di dalam meramu makanan dan menu yang bermacam-macam. Luar biasa. Sehingga semakin ganas makannya. Sudah begitu pakai jamunya, jamu apa itu? Yang jamu, pokoknya nafsu makan lah gitu. Kan kacau lagi sudah. Jamunya nafsu makan terus. Kenapa kok minum jamu itu? Biar enak makan, subhanallah. Jadi luar biasa itu. Makan. Dan Nabi sudah mengingatkan, wah ini bahaya kalau sudah makan kayak begitu tuh. Kalau lebih dari hajatnya itu saja mengeraskan hati. Mengeraskan hati. Ini lihat disebutkan yang pertama al-ula. Sebab-sebab lebih dari hajat. Sudah makan, sudah sarapan, sudah makan malam. Makan malamnya itu habis maghrib. Enggak, makan malamnya sebelum maghrib saja. Loh kenapa? Nanti biar sebelum tidur bisa makan lagi. Kalau makan malamnya terlambat, nanti nggak bisa makan lagi. Bener. Makan malamnya sebelum maghrib. Habis sholat maghrib sudah biasa. Duduk di depan teras. Tok-tek. Nah betul tuh. Insya Allah. Malam ibu-ibu ini yang paling rajin nunggu suaminya. Suaminya kena juga. Akhirnya malam-malam mau ngeringkesin daripada mubadir sudah habislah semuanya. Itu mengeraskan hati. Baik, makanlah nahnu qaumun lanaqulu hatta naju wa idza akalna manashba. Nabi bersabda, kami kaum tidak makan kecuali dalam keadaan lapar. Dan kalau sudah lapar, kalau sudah makan tidak terlalu kenyang. Itu ternyata obat nafsu makan yang sesungguhnya. Ibu jangan makan kecuali lapar. Kalau sudah makan jangan ngepol. Jadi sebelum kenyang sudah berhenti, dijamin enak terus, nikmat terus. Sehingga nggak peduli yang dimakan tuh model apa. Cuman kadang kita tuh Masya Allah, luar biasa, itu tambah dan tambah, nafsu makannya pun ditambah. Anna fi katratil akli qaswatul qalbi wa dhahabun nuri. Banyak makan dari yang halal loh ya, bukan yang haram. Kalau yang haram langsung gelap nih. Makan yang halal berlebihan itu pun menjadi qaswatul qalbi, kerasnya hati. Makanya dengar nasihat itu setengah-setengah, percaya, setengah mau ngikut, setengah enggak. Kelihatannya ngaji di sebuah majelis tapi masih saja ngelanggar. Hatinya keras, nggak sadar dengan nasihat. Wadhahabun nurihi, nur cahaya batinnya sudah nggak ada. Cahaya batin maksudnya kekuatan iman, takwa, itu kan cahaya batin. Cahaya hati. Hilang semuanya. Ruwiya an Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. La tumitul qalba, jangan kau bunuh hatimu. La tumitul qalba, jangan kau bunuh hati bi katratit ta'ami wasyarabi, dengan banyak makan dan minum. Fa innal qalba yamutu kazzar'i, sebab hati itu akan mati seperti tanaman. Kalau air dia berlebihan mati. Kalau tidak ada air memang butuh. Sama tubuh kita juga begitu. Kalau tidak ada makanan sama sekali bisa menjadi lemah dan jatuh penyakitan. Tapi kalau berlebihan juga sama, penghancur. Macam-macam kalau sudah banyak makannya banyak. Macam jenis penyakit yang dulu tidak pernah ditemukan oleh pendahulu-pendahulu kita.
Kazar'i seperti tanaman idza kautsara 'alaihi al-ma'u jika kebanyakan air. Walaqad syabbah fi dzalika ba'dhu shalihin telah menyerupakan sebagian orang soleh bi annal ma'iddata bi annal ma'iddata bi annal ma'idah perut itu kal gidri seperti panci tahdal gidri taqli di bawah hati mendidih. Perut itu di bawah hati mendidih. Jadi di bawah hati mendidih. Ada sesuatu yang mendidih di bawahnya hati di atasnya. Perutnya ini yang mendidih. Coba. Nah, kalau airnya bersih, maka tidak akan merusak yang ada di atasnya. Tapi kalau airnya kotor, akan nguap ke atas juga kotor. Wal bukharu yartafi'u ilaihi, maka ada asap yang terangkat kena hati. Fakasratul bukhar, nah ini. Lah kalau makan, kalau asapnya kebanyakan, makannya kebanyakan, tukaddiruhu dan akan menjadikan keruh, gelap hati itu. Wa tusakhibuhu dan akan menjadikan hitam hati itu. Baik, ini. Jadi dari makanan yang halal pun kita harus membiasakan untuk kita makan secukupnya. Aduh, bisa enggak kita kayak gini? Martabat yang pertama tadi itu yang harga mati itu aja berat. Sekarang orang mumpung halal. Semuanya ayo kita belajar. Berat itu memang. Memang kalau orang pengen naik pangkat harus semacam itu. Tidak peduli dengan yang haram, naudzubillah. Kalau itu sudah jauh daripada hidayah. Jauh daripada hati yang keras. Sekarang yang halal saja harus kita pilah. Yang halal pun tidak semuanya kita makan. Ada orang hobi mencoba makanan. Sehingga tahu di mana pleret makanan paling enak tuh. Sampai di Cirebon tahu semuanya. Wah hebat, fanan. Jago nih. Mana makanannya? Nah, ada sebab itu jadi referensi nih. Bu, kalau pengen jablangnya enak mana? Sana. Langsung. Bakso yang enak pas sana. Wah, hebat betul tuh. Nabi SAW jika di hadapannya hidangan dengan bermacam-macam lauk, beliau mengambil satu saja. Tujuannya apa? Untuk menghantarkan ini semua ke dalam perut, sekiranya perut itu isi dan bisa menegakkan tulang punggungnya. Artinya sudah cukup makan semacam itu. Bukan berfoyak-foyak, bukan makan yang berlebihan. Baik, semoga ini tidak hanya sekedar dongeng yang kita dengar. Kita yuk berusahalah. Coba kalau Anda biasa tidak enak makan, Anda jangan makan kecuali lapar. Kalau makan jangan terlalu kenyang. Itu orang normal. Yang menjadi masalah apa? Lapar terus, nggak kenyang-kenyang. Sibah ini. Lapar terus, nggak kenyang? Kenyang, innalillah. Itu sepertinya bukan cacingan, tapi ularan itu sekarang. Subhanallah, masuk saja ini. Dan itu semua bisa dilatih, mujahadah perut. Baik, mari kita semua menjaga. Yang pertama tadi apa? Haram. Haram harus benar-benar kita seleksi. Takutlah kepada Allah. Mau apa kita masuk surga Allah? Jangan dituruti makan di dunia yang enak tapi masuk neraka untuk apa? Takutlah kepada Allah. Haram yang maknawi itu yang lebih banyak tidak dirasa. Kalau haram zahir, haram dzati itu hampir tidak bisa, hampir tidak ada yang makan. Insyaallah enggak ada orang makan babi sini ya. Enggak ada orang makan daging kambing, tidak ada bangkai kambing, bangkai sapi, enggak ada. Insyaallah enggak ada. Tapi haram maknawi itu yang tidak pernah terlihat, tidak pernah disadari. Makanya tetap kambing, sate kambing, soto, beras dan seterusnya. Tapi duit yang diambil dengan cara yang benar, renten, riba, mencuri, berbohong dan seterusnya. Naudzubillah. Itu yang mengerikan. Dengan kerjaan yang kotor lalu menghasilkan gajinya adalah haram dan itu yang akan menggelapkan hati dan merusak hati kita sehingga apa? Tidak bisa kita beribadah dengan benar. Kalaupun beribadah tidak diterima oleh Allah dan langkah ruginya kalau orang makan makanan yang haram. Marilah kita belajar dengan benar-benar sesuai dengan bimbingan Imam Ghazali rahimahullah. Harus kita pilah-pilah makan apa.
Dan juga makanya kami selalu menghimbau kepada anak-anak yang ada di pondok pesantren, ilmu itu cahaya nur. Jangan sampai kamu cari ilmu yang kamu makan haram. Anak-anakku semuanya kami selalu ingatkan. Kalau kamu merasa bahwa bapak ibumu pekerjaannya di rumah masih haram, kamu bilang saja kepada bapak ibumu agar tidak usah ngirim. Sebab kirimannya itu menjadikan kamu bebel. Bebel secara batin, hatinya nggak nyambung-nyambung keimanannya. Maka ini yang harus kita hadirkan. Jadi bahkan sebagian para wali santri selalu juga kami ingatkan lah kalau kumpul. Wahai para bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak di pondok ini. Kalau ternyata bapak ibu mempunyai pekerjaan haram, tolong jangan dikirimi duit anakmu. Urusan makan beres di pondok memang nggak pernah baik, nggak ada bayaran. Tapi ingin benar-benar anak itu manfaat ilmunya adalah dengan makanan yang halal. Kalau sudah makannya haram susah, biarpun diajar oleh wali kutub nggak nyambung hatinya. Maka ini harus kita perhatikan. Di saat menuntut ilmu susah dapat ilmu yang manfaat, ibadah tidak diterima, apa sih baiknya yang haram itu? Nggak ada baiknya. Hanya merepotkan kita saja dan semoga Allah menjauhkan kita dari segala yang diharamkan. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Mari kita tutup dengan doa. Jangan lupa besok pagi majelis Ahad pagi bawa saudara, bawa teman, SMS dihidupkan untuk memberitahu yang lainnya. Ahad pagi majelis di pesantren Al-Bahjah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa asirna wa la tusir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, jauhkan kami dari yang haram, pandangan kami, makanan kami, pendengaran kami, jauhkan dari yang haram ya Allah. Jangan sampai ada yang masuk ke perut kami kecuali halal yang sesungguhnya ya Allah. Ya Allah, hanya Engkau yang bisa menjaga perut kami ya Allah. Jauhkan kami dari menuruti hawa nafsu yang menghantarkan kepada kehinaan dan kenistaan. Dan kami mohon ya Allah, siapapun dari yang hadir di tempat ini, jika ada hamba-Mu yang masih mempunyai pekerjaan yang haram, rizkinya masih haram, kami mohon berikan kepada mereka kesadaran. Rizkinya yang haram berikan kesadaran ya Allah, sehingga mereka berkeinginan untuk menghindar dari yang haram, dan mudahkan mereka untuk mendapatkan yang halal, dan ampuni dosa mereka yang lalu ya Allah. Dan kami mohon mudahkan kami mendidik anak-anak kami, mengarahkan anak-anak kami. Itu semua adalah amanat dari-Mu ya Allah untuk kami. Maka mudahkan kami untuk mengemban amanat tersebut, untuk menghantarkan anak kami kepada kemuliaan dalam rumah tangga mereka ya Allah. Kirimkan kepada anak-anak kami pasangan orang-orang yang Kau ridhoi, yang Kau cintai, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat ya Allah. Dan jadikan mereka anak-anak yang bisa berbakti kepada kami, dan jadikan kami anak-anak yang bisa berbakti pada orang tua kami, dan jadikan orang tua kami dan anak-anak kami menjadi ahli surga-Mu ya Allah. Kami mohon yang sempit rezeki lapangkan ya Allah. Yang sempit rezekinya lapangkan ya Allah dengan rezeki yang halal yang penuh berkah ya Allah. Yang sudah Kau lapangkan rezekinya maka kami mohon ya Allah. Yang sudah Kau lapangkan rezekinya maka kami mohon ya Allah, mudahkan mereka untuk bisa berbuat baik dengan kekayaan yang Kau berikan pada mereka ya Allah. Ya Allah, kami mohon semua yang ada di tempat ini, kami mohon semua yang ada di tempat ini, wujudkan keindahan dalam rumah tangga mereka ya Allah. Jangan sampai mereka tidak merasakan keindahan kemesraan dalam rumah tangga yang merupakan muqaddimah keindahan kelak di surga ya Allah. Keindahan di dunia ya Allah, suami istri yang saling mencintai, dihiasi dengan anak yang soleh solehah, rezeki yang halal ya Allah, dengan harta, dengan kecukupan dalam kehidupannya ya Allah. Dunia keindahan dan keindahan kelak di akhirat ya Allah. Kami mohon siapapun yang dalam hidupnya tidak indah hari ini, detik ini, maka kami mohon rubahlah menjadi kehidupan yang indah penuh dengan kecintaan. Yang belum menikah ya Allah, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang yang Kau cintai, yang Kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat ya Allah. Dan kami mohon anak-anak kami ya Allah, anak-anak kami, jadikan mereka sebab kebahagiaan kami di dunia dan di akhirat. Anak-anak kami ya Allah, Engkau Maha tahu siapa mereka. Anak kami ya Allah, bantulah kami untuk mendidik dan membimbing mereka dalam akidah yang Kau ridhoi, dalam mencari rezeki yang halal yang Kau ridhoi ya Allah. Ya Allah, ya Allah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam membayar hutang kami, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua husnul khatimah.
husnul khatimah ya Allah, husnul khatimah, mati dalam keadaan iman ya Allah, iman, iman, iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami ya Allah di akhir hayat kami kelak, saat kau cabut nyawa kami adalah kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Terima kasih, mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.